Ya kita harus tahu diri siapa diri kita. Ya kan? Kalau kita sudah tahu siapa diri kita ini seorang penunggang atau yang ditunggangi. Kalau kita masih ditunggangi, kalau kita masih belum bebas, kalau kita masih menjadi budak, ya belum layak bertemu Tuhan. Maksudnya di sini ditunggangi oleh nafsu kita sendiri, ditunggangi oleh ego kita sendiri. Ya belum layak bertemu dengan Tuhan. Iya. Kita harus mampu mengalahkan dulu ego kita sendiri. Kita harus mampu menaklukkan dulu nafsu kita sendiri. Itu baru kita boleh bertemu dengan Tuhan. Tapi itu pun juga tidak semudah itu, karena Tuhan ada di level mana dan kita ada di level mana. Masih ada lagi tingkatan levelnya. Iya, Mbak. Iya. Lalu bagaimana itu kalau kita ini masih di alam dimensi, kita ini masih di dalam dimensi fisika. Tuhan ada di dalam dimensi maha metafisika. Ya. Ada beberapa dimensi yang harus kita lewati, Pak. Iya kan? Iya. Untuk berhubungan, ya, sama-sama di alam metafisika, Mbak. Iya. Kalau kita berjarak saja, Mbak, misalnya sampean ada di Bali misalnya. Iya. Saya ada di Surabaya. Apa bisa kita bicara, Mbak? Nggak bisa. Nggak bisa, harus pakai alat, pakai sarana. Itu kita masih sama-sama di alam metafisika, masih sama-sama di alam fisika loh. Alam fisika, iya. Belum berhubungan dengan Tuhan yang ada di alam metafisika, Mbak. Iya. Bahkan dia lebih tinggi dari alam metafisika, lebih tinggi dari alam maha metafisika, Mbak. Jadi otomatis kita harus juga menggunakan alat. Paling tidak kita harus mampu melakukan pendakian agar kita mampu masuk ke dalam istananya Tuhan lewat pendakian. Nah itu nih, pendakian ini yang penting, Pak. Karena ada dua jalan, Pak. Iya. Apa itu ya? Jalan pertama itu jalan vertikal dan itu jalannya orang-orang biasa. Iya, Mbak. yang datar aja. Iya, itu jalannya kanan kiri, Mbak. Dan itu nggak bakal sampai, Mbak. Nggak bakal sampai ya? Nggak bakal sampai, cuma kanan kiri aja, Pak. Iya. Kalau kita ingin sampai ya kita harus melakukan pendakian. Vertikal. Iya. Caranya adalah berusaha untuk memerdekakan diri kita, membebaskan diri kita dari seluruh keterikatan. Itu cara kita untuk mendaki, Mbak. Harus mencapai jiwa-jiwa merdeka dulu. Mencapai jiwa-jiwa yang merdeka, mencapai pada tingkat kesadaran murni, Mbak. Sampai tingkat kesadaran murni. Iya. Dan kesadaran murni itu bukan tujuan, Mbak. Masih naik lagi itu ya? Iya. Yang disebut kesadaran itu masih hanya tangga saja, Mbak. Iya. Hanya tangga ya, tangga alat untuk kita menaik. Iya. Karena Tuhan itu tidak berada di dalam kesadaran. Tuhan itu ada di dalam kenyataan yang sebenarnya. Kita harus masuk ke wilayah kenyataan yang sebenarnya. Harus bisa masuk ke alam Tuhan sendiri itu. Iya. Begitu, Mbak. Lalu itu proses untuk mencapai ke ranah sana itu gimana itu ya? Ya otomatis bukan hanya teori, Mbak. Kita harus melakukan semacam registrasi, sinkronisasi. Banyak yang bersifat teknis dan metodologis. Begitu loh, Mbak. Salah satunya dengan cara lewat apa itu ya? Ya lewat katakanlah seperti kebanyakan orang-orang. Ya kita harus mampu masuk ke wilayahnya. Lewat password tertentu. Ada passwordnya juga ya? Wong kita mau telepon-teleponan ini juga harus ada
nomor-nomor yang harus kita hubungi, Mbak. Masuk ke dalam apa? Facebook aja kita butuh password. Lalu si pemilik password itu siapa yang? Ya otomatis si penghubung, Mbak. Si penghubung. Iya. Sama seperti kalau kita mau telepon, kita butuh satelit. Tanpa adanya satelit, kita nggak bisa telepon-teleponan, Mbak. Iya. Satelit itu kan fungsinya hanya penghubung. Nah, para nabi ini penghubung, Mbak. Para nabi termasuk juga para penghubung. Iya. Para guru juga, ada guru-guru tertentu yang bisa menjadi penghubung. Gitu, Cuma Mbak. guru-guru tertentu saja yang ya. Tidak banyak, mungkin dalam satu zaman hanya satu penghubung saja, Mbak. Satu zaman satu penghubung. Iya. Ceritanya seperti itu, Mbak. Waduh. Berarti sangat sulit sekali untuk menemukan Sangat penghubung ini. sulit, Mbak, karena si penghubung ini tidak mau memperkenalkan dirinya. Tidak seperti para penghubung di masa lalu selalu diberitakan sebelumnya sama para nabi sebelumnya. Iya. Kalau di masa ini kita yang harus mampu mencari sendiri. Nah, setelah itu baru mencapai dengan cara apa kita menyembah Sang Tuhan sendiri itu yang Ya dengan cara berhadapan. berhadapan baru ada cara menyembahnya. Iya. Saya kira ini orang-orang ini banyak yang melakukan ritual-ritual katanya untuk menuju Tuhan. Iya, tapi Ya, kan namanya juga yang namanya manusia itu kan ada 4 macam, Mbak. ada 4 macam. Iya, ada anak-anak, Mhm. ada yang masih remaja, ada yang sudah dewasa, dan ada yang sudah tua. Iya. Tapi yang dimaksud di sini bukan masalah muda dan tua, tapi masalah kemampuan, kapasitas kecerdasannya. Kalau makin tua kan makin harusnya Iya. makin cerdas, Pengetahuannya makin juga banyak bertambah. pengalamannya, gitu loh, Pak. Iya. Sehingga cara kita menyembah Tuhan itu otomatis setiap periode, setiap Iya. masa tertentu itu beda-beda, Mbak. Kalau anak-anak ya jelas masih latihan nyembah, Mbak. Iya. Tapi ya nggak tahu siapa yang disembah, Mbak. Masih Iya, namanya saja. Yang disembah itu masih nama, Mbak. Iya, masih sebatas nama saja Dan yang diperkenalkan. modalnya cuma keyakinan gitu. Iya. Agamanya bisa apa saja. Dan menurut mereka agama yang benar ya yang mereka yakini saja. Nah, itu kan untuk latihan bagi mereka, Mbak. Tapi kebanyakan itu ya, itu akhirnya berkelanjutan sampai tua. Nah itu salahnya mereka nggak urusan mau itu. melanjutkan perjalanannya. Mereka hanya senang memuji namanya saja, tapi nggak pernah tahu siapa yang punya nama. Ya, Mereka itulah hanya yang- percaya pada namanya. yang Padahal sering yang disebut digembar-gemborkan. nama itu masih berhala, Mbak. Belum kenal orangnya sudah kenal namanya, apa nggak berhala itu, Mbak? Iya, betul sekali. Iya. Tapi Betul nggak sekali. apa-apa, Mbak. Orang-orang ini nggak sadar kalau yang disembah adalah berhala. Ya mungkin karena mereka wawasannya belum tahu, belum sampai ke situ yang. Iya. Kalau belum tahu substansinya, baru tahu namanya, berarti nama itu baru berhala buat orang-orang yang belum mengenalnya. Iya. Iya kan? Iya, betul. Kalau kita sudah tahu siapa yang kita sembah, yang kita sembah bukan berhala lagi, Mbak. Sekalipun mungkin kita nggak butuh namanya lagi, karena ketika kita sudah dekat, kita nggak menyebut namanya lagi, Mbak. Sudah mencapai kenyataan. Loh iya, Mbak. Orang kalau masih menyebut namanya itu nggak sopan, Mbak. Coba misalnya sampai tak sebut Geng. Dari mana ya, Mbak? Geng. Harus ada apa? Harus ada Iya. namanya. Ada Mungkin toto promo. harus menyebut Mbak, Iya. ya kan? Iya, betul. Atau menyebut Kiageng, Mbak Iya. Geng, Panembahan, Ageng. Iya, betul sekali ya. Ada sebutan-sebutan. Iya, ada Kehormatan, unggah-ungguh. gitu, Mbak. Iya.
Ya, sekalipun dengan seorang kekasih. Coba kalau kita misalnya sampean punya kekasih, punya istri, nyebut sampean apa kira-kira? Apa namanya? Gem, sini gem. Enggak sopan kan? Iya, iya. Nah, apalagi kalau kita nyebut Tuhan itu hanya dengan wah Allah, ya Allah, atau ya Tuhan. Nah, ini kurang asik, Bang. Iya, iya. Kalau kita manggil istri biasanya kan juga bukan namanya. Bukan namanya. Sayang. Jadi makin kita dekat dengan Tuhan, panggilannya otomatis berbeda, Mbak. Berbeda. Iya. Kalau masih panggilan namanya itu tandanya belum kenal dan belum tahu, Mbak. Sebab kalau sudah kenal dan sudah tahu, bukan namanya lagi yang disebut, Mbak. Iya, iya, betul sekali ya. Oke, Bang. Oke.